Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Indonesia Hari Ini bersama saya Siti Isneni Nur yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi menarik dan terhangat di Indonesia. Kita ke informasi pertama pemirsa, pencarian hari kedua terhadap dua mahasiswa korban terseret air bah. Pada Sabtu siang lalu, tim SAR gabungan berhasil menemukan kedua korban dalam kondisi meninggal dunia di kawasan air terjun Lubuk Hitam, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Kedua jasad korban ditemukan 10 km dari titik awal hilang dan dievakuasi petugas SAR gabungan hingga selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan dibantu warga setempat kembali melakukan upaya pencarian terhadap dua orang mahasiswa yang hilang terseret air bah di kawasan air terjun Lubuk Hitam, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban atas nama Parulian Manurung, 21 tahun, yang hilang terseret air bah berhasil ditemukan 10 km dari titik awal dinyatakan hilang. Korban kedua atas nama Della Sriuli, 21 tahun, juga berhasil ditemukan namun sudah dalam kondisi meninggal dunia, tidak jauh dari lokasi penemuan korban pertama. Selanjutnya, kedua jasad korban dievakuasi dan dibawa petugas ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar. Sebelumnya, 3 orang mahasiswa UNP yang dilaporkan hilang terseret air bah saat mandi di kawasan air terjun. Korban pertama sudah ditemukan terlebih dahulu. Ya baik, izin saya mewakili pimpinan di Basarnas Padang untuk penemuan korban ketiga itu berjarak lebih kurang sekitar 10 hingga 20 meter dari korban yang ditemukan pertama. Itu korban ketiga jenis kelaminnya? Untuk korban ketiga berjenis kelamin wanita. Untuk nama itu Della Sri Mulyanti. Untuk alamat itu di Damas Raya dan status korban masih dalam mahasiswa UNP. Mahasiswa UNP. Kalau untuk kendala di lapangan ini seperti apa tadi, Bang? Ya, untuk kendala di lapangan yang dilakukan oleh teman-teman dari tim SAR gabungan itu yang pertama ya jelas Bang, kontur sungai yang beragam, yang besar, kemudian licin dan arusnya juga ada yang jeram, jadi itu sedikit menghambat untuk proses pencarian. Sementara itu pemirsa, setelah 6 bulan lebih tinggal di Aceh, 36 pengungsi etnis Rohingya Myanmar dipindahkan ke kota Medan, Sumatera Utara. Pemindahan dilakukan guna membantu para pengungsi mendapatkan pelayanan yang terstruktur. Dengan tambahan ini, lebih dari 1.000 pengungsi dari berbagai negara yang ditampung di Medan. Tiba di Medan, Sumatera Utara, 36 pengungsi etnis Rohingya Myanmar ditempatkan di sebuah asrama di Medan Selayang. Para pengungsi yang dipindahkan merupakan kelompok rentan, seperti pengungsi anak tanpa orang tua, ibu hamil, ibu yang tidak memiliki suami, penderita penyakit kronis, dan perempuan yang rentan terhadap kekerasan berbasis gender. Pemindahan 36 pengungsi Rohingya merupakan bagian dari program perlindungan kepada pengungsi. Kota Medan dipilih pemerintah karena lokasi yang dekat dari Aceh dan sudah memiliki program yang terstruktur. Kita tadi malam dari Lok Sumawe, kita berangkat dari jam 9.30, nyampe di sini tadi jam 5.30 pagi. Itu kita diantar oleh aparat dari Kota Lok Sumawe, Satgas Pengungsi Kota Lok Sumawe, PMI, dan pihak-pihak terkait lainnya juga termasuk imigrasi dan Polres Lok Sumawe. Kita dibantu tadi untuk mengiring kita ke sini. Itu ada 36 pengungsi yang kita bawa untuk rombongan kali ini. Itu 20 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Dan itu mereka semua itu termasuk kepada kelompok-kelompok rentan. Kalau untuk apa yang akan dilakukan di sini, itu kenapa mereka dipindahkan, itu permintaan dari pemerintah pusat, itu dari Kemenko Polhukam. Di dalam surat mereka dinyatakan untuk meminta IOM dan pemerintah Kota Lok Sumawe memfasilitasi pemindahan pengungsi Rohingya yang ada di Lok Sumawe ke Kota Medan dengan alasan untuk memberikan mereka perlindungan yang lebih baik
dalam kebutuhan-kebutuhan mendasar serta kebutuhan-kebutuhan lain. Para pengungsi Rohingya ini sebelumnya berada di kota Loksmawe, Provinsi Aceh. Mereka diselamatkan saat mengungsi lewat jalur laut pada 20 Juni 2020 dan 27 September 2020. Dari 2 gelombang kedatangan pengungsi, saat ini di Loksmawe Aceh tersisa 56 pengungsi Rohingya. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Indonesia Hari Ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan ratusan ribu bungkus rokok ilegal berbagai merek di perairan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Untuk mengelabui petugas, para pelaku memanipulasi dokumen yakni tujuan Thailand. Curiga dengan muatan kapal kayu KM Karya Sampurna, jajaran TNI Angkatan Laut mencegat laju kapal di perairan Batu Ampar, Batam. Meski mampu menunjukkan dokumen muatan barang, namun petugas curiga atas dokumen tersebut. Kecurigaan petugas yakni melihat dari dokumen tujuan kapal dari Batam tujuan Thailand. Namun tidak satupun ABK yang memiliki izin keluar negeri dari imigrasi. Kecurigaan lainnya adalah jumlah BBM kapal yang dinilai sangat sedikit untuk melakukan perjalanan laut jarak jauh. Dari hasil penyidikan akhirnya diketahui jika kapal bermuatan rokok asal luar negeri dengan nilai 5 miliar rupiah tersebut akan dibawa ke Tanjung Berakit, Bintan. Selanjutnya rokok akan dipindahkan ke kapal speedboat untuk dibawa ke Riau. Telah berhasil melaksanakan pengejaran dan penangkapan terhadap kapal motor Karya Sampurna di perairan Batu Ampar. Kegiatan upaya-upaya penyelundupan ini sebenarnya sudah diendap sudah lama oleh kita. Karena ini model baru, pola baru, tapi kejahatannya lama, yaitu upaya mereka memasukkan rokok ilegal ke wilayah hukum kita. Kalau dulu menggunakan kapal-kapal kayu yang akan ditransipkan di OPL Barat maupun OPL Timur ke high speed craft untuk dibawa masuk untuk menghindari pajak dan sebagainya. Saat ini mereka lebih rapi lagi. Dari Jurong, Singapura mereka membawa dalam bentuk kontainer, ya. Terus kemudian ditransshipmentkan di area resmi di dalam pelabuhan ke dalam kapal ini. Terus kemudian mereka mendapatkan dokumen berlayar, surat izin berlayar menuju ke Thailand. Terus kemudian hasil pemeriksaan custom juga mereka akan ke Thailand. Tetapi pada kenyataannya kapal ini tidak akan sampai ke Thailand. Pengakuan dari nakoda, mereka akan menuju ke Tanjung Berakit di wilayah hukum Republik Indonesia. Terus kemudian akan dipindahkan sama ke HSC juga. Nah itulah, berarti kapal yang tanpa cukai dan lain sebagainya akan masuk ke wilayah hukum Indonesia. Untuk penyidikan lanjutan, pihak Buskamla menyerahkan 8 tersangka berikut barang bukti ke pihak Lanal Batam. Dengan penangkapan ini, TNI AL berhasil menyelamatkan kerugian negara yang mencapai 2 miliar rupiah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi pencurian di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau terekam kamera pengawas milik korban. Dari rekaman terlihat pelaku yang melakukan aksinya nyaris telanjang dan hanya menggunakan celana dalam. Kamera pengawas atau CCTV merekam aksi pencurian di sebuah gudang ikan di Jalan Pelantar Anai, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dari rekaman terlihat pelaku yang melakukan aksinya nyaris telanjang dan hanya menggunakan celana dalam. Terlihat dari CCTV pelaku masuk ke dalam gudang dengan membongkar lantai gudang yang terbuat dari papan. Kemudian pelaku langsung menggasak sejumlah ikan dan sotong yang berada di gudang ikan. Pemilik gudang Sutaji mengatakan, kejadian ini diketahui setelah dirinya datang ke gudang pada subuh hari untuk mulai melakukan aktivitas berjualan di pasar. Korban melihat kejanggalan pada posisi boks ikan dan dalam keadaan terbuka. Merasa khawatir, korban mengecek CCTV dan ternyata gudangnya telah dimasuki maling.
Tahunya pas gimana tahunya? Saya tahunya ya, yang pertama karyawan saya belum datang. Pertama saya masuk di gudang bisa mati lampu. Saya datang tetap saya buka lampu ini. Sekali saya lihat, pun lihat juga Poiba itu lain. Diputar sana, putar sini. Kalau kita pulang pasti disusunin, dirapi namanya. Tapi ini sudah gagal aku lihat. Kalau cek Poiba terbuka, gini, macam dia buka kayak gini kan. Dia buka sekarang ini. Awar saya udah hilang. Atas pencurian tersebut, korban telah melaporkan kepada pihak kepolisian. Pemilik gudang ikan mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Pemirsa, Indonesia hari ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 1.800 ASN dan guru yang terdaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 di Kecamatan Padang Timur antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat. Selain guru, Puskesmas Andalas juga memberikan vaksinasi kepada calon jemaah haji tahun 2021 ini. Sebanyak 1.800 ASN dan guru yang terdaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 antusias untuk mengikuti kegiatan vaksinasi di Puskesmas Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk ASN dan guru di Kecamatan Padang Timur ini, Puskesmas Andalas menargetkan kegiatan vaksinasi selesai pada akhir bulan Maret, dikarenakan pada bulan April akan berlanjut kepada kelompok penerima vaksin lainnya. Selain ASN dan guru, di Puskesmas Andalas ini juga memberikan vaksinasi kepada calon jemaah haji yang terdaftar di Kecamatan Padang Timur. Ada sebanyak 200 calon jemaah haji terdaftar penerima vaksin dan baru 40 orang yang melakukan vaksinasi. Untuk Padang Timur itu berjumlah 1.800. Saat ini yang sudah divaksin per tanggal 22 Maret ya, per hari ini, tapi yang cakupan hari ini belum masuk itu 1.102. Itu mencakup dari ASN di kelurahan, kecamatan, dan terutama guru dari TK, PAUD, SD, SMP. SMA ini belum ya, SMA kemungkinan mungkin di April. Tapi antusias Ibu? Antusias karena memang alhamdulillah terutama guru-guru memang kita sudah jadwalkan, ada jadwal per sekolahnya, misalnya sekolah ini kapan, sehingga rata-rata mereka hadir sesuai jadwal, kecuali ada beberapa mungkin yang berhalangan. Berapa persen kira-kira ini? Ini sudah, kalau ASN sudah 80% lebih kita ini, dan kita optimis selesai sih di sebelum akhir Maret itu sudah selesai untuk ASN. Bu, itu tadi ada lansia untuk haji juga ya Bu? Iya, memang 2 minggu yang lalu itu sudah keluar edarannya bahwa para peserta calon jamaah haji itu sudah bisa diberikan vaksinasi COVID. Apakah itu jamaah hajinya tergolong usianya itu tidak dipandang lagi gitu, termasuk lansia ataupun yang intinya semua calon peserta jamaah haji berikan vaksin. Pemirsa, Batajau Piaman kembali menggelar event seni setelah 1 tahun vakum akibat pandemi. Event seni ini menampilkan karya tari dan musik yang diikuti berbagai sanggar dan komunitas seni, dengan harapan dapat membangkitkan kesenian budaya Pariaman dan menarik perhatian wisatawan. Forum Batajau Seni Piaman adalah gerakan para seniman lingkup Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Forum ini berdiri sejak tanggal 28 Desember 2018. Keberadaan Batajau Piaman ini mendapat apresiasi dari masyarakat karena tidak hanya bergerak di bidang seni saja, tapi juga aksi sosial kemanusiaan. Komunitas ini pun turut memboyong sanggar dan komunitas seni yang ada di Kota Pariaman. Dalam setiap eventnya, karya tari dan musik sebagai upaya membangkitkan kembali semangat pemuda-pemudi untuk mau mengenal kesenian budaya Pariaman khususnya. Berharap generasi milenial harus peka terhadap keberadaan seni budaya. Selain itu juga mengajak agar pemuda melakukan kegiatan yang produktif serta berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Yang pertama, saya pikir semua orang sekarang harus penasaran dengan Pariaman. Saya bilang dengan kata penasaran. Yang pertama, karena alamnya, khusus pantai.
dan kemudian Kota Pariaman sudah menetapkan tagline baru. Yang kedua, venue-venuenya, amenitas-amenitasnya sudah semakin lengkap. Yang ketiga adalah ada aktivitas di sini setiap minggu. Pariaman Culture Every Week. Yang penasaran kedua adalah Batajau. Saya pribadi tahu Batajau itu dulu di Padang Pariaman secara geografis. Tapi ternyata Batajau itu adalah gerakan sosial yang tidak mengenal batasan geografis. Sekarang masuk Kota Pariaman. Ini salah satu forum Batajau ini sudah terkenal lah. Ini ada 11 sanggar yang tergabung, sehingga itu menjadi atraksi pariwisata yang menarik untuk orang datang ke Pariaman. Sehingga kami memohon kemarin dengan hormat ke forum Batajau untuk bisa tampil di Pariaman sekaligus simulasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena sudah 1 tahun vakum, kena pandemi, nah hari inilah kita simulasi. Pemirsa, informasi tadi menjadi segmen penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Indonesia Hari Ini untuk menambah ruang informasi Anda. Saya Siti Isneninur mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.